luar biasa, luar biasa. Pokoknya eh, banyak hal yang dapat kami ambil di SMA 1 Manggar ini untuk kami bawa ke nanti ke sekolah kami. Selamat datang di Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Syukur alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di acara Podcast for You SMA 1 Manggar. Sudah hadir di hadapan kita Pak Jasman, Ya, Kepala SMA terima Negeri 1 Lepar Pongo. Terima kasih Pak Sabar sudah diajak untuk hadir di podcast SMA 1 Manggar. Oke, kami juga berbangga sekali Pak Jasman bisa mengisi acara di Podcast for You. Iya. Pak Jasman berapa kali nih ke SMA Manggar nih? Alhamdulillah ini yang kedua kali untuk hadir di SMA Manggar, suatu hal yang luar biasa. Untuk kedua kali nampak begitu banyak perubahan yang drastis, perubahannya dari 2016 ke 2023 sekarang ya gitu ya, luar biasa. Ya, oke. Hmm. Apa yang berubah menurut Pak Jasman? Segala hal kayaknya gitu ya, baik dari fisiknya ataupun penampilan yang sifatnya non fisik, mutu gitu, prestasi dan sebagainya, luar biasa, luar biasa. Pokoknya banyak hal yang dapat kami ambil di SMA 1 Manggar ini untuk kami bawa ke nanti ke sekolah kami. Ya, kita perlu tahu Pak Jasman ini merupakan juara pertama guru prestasi nasional Oh, terima kasih Provinsi Pak. Bangka Belitung tahun berapa waktu itu Pak Jasman? 2014 Pak. Oh iya 2014. Karena setelah itu 2015 saya yang menang ya. Karena kalau 2015 barengan kita tidak bakal menang kayaknya dengan Pak Sabar. Enggak, ini SMA 1 Manggar hari ini kedatangan kepala sekolah hebat didamping oleh pengawas hebat dari Cabin Wilayah 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan. Ini kunjungan yang pertama ya dari MKKS. Iya Pak Sabar, untuk MKKS kita hari ini pertama kali hadir di sini sebagai dalam wadah MKKS kunjungan ke SMA 1 Manggar. Apa alasannya kok milih SMA 1 Manggar? Kita harus belajar dari orang yang lebih bagus gitu kan, lebih baik. Jadi kami berpikir Manggar ini salah satu contoh atau model yang bisa ditiru oleh sekolah kami di Bangka Selatan. Jadi kami pilih tidak segan-segan untuk memilih SMA 1 Manggar karena ini sudah kualitasnya kayaknya sudah levelnya nasional. Untuk apa jauh-jauh ke Pulau Jawa, kalau di Belitung aja kita punya sekolah yang berprestasi kayak seperti SMA 1 Manggar. Tepuk tangan dong untuk SMA 1 Manggar. Terima kasih Pak Sabar sambutannya luar biasa. Ini saya ini punya banyak pengalaman hebat dengan Pak Jasman ini ya, dari mulai sama-sama jadi guru, terus sekarang sama-sama jadi kepala sekolah. Instruktur juga pernah gitu ya. Sama-sama instruktur ya Pak untuk Iya. kurikulum K13. Ini ada kabar yang menggembirakan, selain SMA 1 Manggar untuk tahun 2023 ini SMA 1 Lepar Pongo dengan SMA Muhammadiyah Tubuali juga menjadi salah satu sekolah yang lolos seleksi program sekolah penggerak. Iya, cukup berbangga juga bisa mendampingi SMA 1 Manggar sebagai sekolah penggerak di Bangka Belitung untuk tahun 2023 Pak ya. Alhamdulillah dengan seleksi yang cukup berat kayaknya gitu ya, dari tahap 1 administrasi, kemudian tahap 2 kami temui hal-hal yang luar biasa gitu ya. Tapi terbayarkan ketika pengumuman dinyatakan lolos gitu sebagai sekolah penggerak. Syukur alhamdulillah gitu. Pak Jasman, persiapan apa sih waktu itu? Kok yakin banget sih SMA 1 Lepar Pongo? Maaf ya Pak. Mungkin salah satunya sekolah di daerah yang kepulauan yang lulus sekolah penggerak Pak untuk Provinsi Bangka Belitung. Iya. Kata Andre Haryata kan kita harus dari mimpi dulu gitu ya, harus berani mimpi untuk mencapai sebuah keberhasilan. Walaupun di kepulauan SMA 1 Lepar Pongo kan tidak perlu minder dengan sekolah-sekolah, makanya kita harus tunjukkan kepada orang lain bahwa kita juga bisa seperti itu. Tapi walaupun masih tahap belajar, alhamdulillah di SMA 1 Lepar Pongo ternyata bisa memenuhi syarat untuk menjadi sekolah penggerak. Saya selalu tertarik dengan Lepar Pongo. Nanti insya Allah sewaktu-waktu saya akan ke Lepar Pongo ya Pak. Iya Pak, ditunggu soalnya sudah berapa kali ngomongnya mau ketemu di SMA 1 Lepar Pongo, tapi belum pernah terwujudkan gitu ya. Belum pas saja Pak. Nanti waktunya akan pas. Pak Jasman, saya baca profil SMA 1 Lepar Pongo, sekolah maaf ya Pak yang jauh di kepulauan, tapi dunia literasinya menggeliat gitu. Usaha-usaha apa yang Pak Jasman lakukan dengan kawan-kawan di sana sehingga kok Lepar Pongo
mulai terdengar gitu, terdengar prestasi dan literasinya? Oh iya Pak Sabar, jadi kita pertama mengangkat komitmen kawan-kawan dulu. Mari kita angkat SMA 1 Lepar Pongon ini untuk berubah. Jadi kalau kita hanya berjalan begitu saja di tempat, kita tidak akan kemana-mana. Jadi levelnya gaungnya SMA 1 Lepar Pongon hanya sebatas Pulau Lepar saja. Tetapi mari kita bawa Lepar Pongon ini keluar dengan apa? Dengan prestasi. Salah satunya bentuk literasi. Jadi salah satu sekarang yang paling update di SMA 1 Lepar Pongon adalah kegiatan bedah buku. Kami beri nama bedah buku bulanan, yang setiap bulan ada 3 orang guru dan siswa melakukan bedah buku. Jadi untuk mengangkat minat baca kawan-kawan di sekolah, terutama siswa juga. Kemudian kami gerakan-gerakan kegiatan menulis, kemudian menerbitkan buku dan sebagainya. Termasuk di situ kita bekerja sama dengan media wartawan untuk menjadi pelatihan jurnalistik untuk meningkatkan kualitas literasi di SMA 1 Lepar Pongon. Pak Jasman, kesulitan terbesar apa yang Bapak temui ketika mencoba mengajak guru, siswa, masyarakat sekitar untuk berliterasi, apa Pak? Yang pertama budaya, Pak. Budaya. Jadi kita merubah budaya mereka yang terkesan santai, tidak mau tidak mau sulit. Jadi nerima apa adanya. Jadi itu yang perlu kita rubah. Jadi dengan konsep tergerak dan bergerakan, kemudian di pembiasaan sehingga nanti akan budaya. Jadi yang paling sulit itu adalah merubah pola pikir anak-anak beserta guru yang ingin konsen di dalam bidang literasi. Dan saya pikir pembelajaran di SMA 1 Manggar ini luar biasa, dan insya Allah kami bisa menerapkan walaupun tidak 100% kata Pak Adi tadi kan di SMA 1 Lepar Pongon untuk gerakan literasi sekolah kita. Kembali ke Lepar Pongon, saya ngomong Lepar Pongon karena kita berkiblat ke pendidikan bukan hanya di kota sebenarnya. Kita harus berkiblat ke pendidikan juga ke desa, ada daerah-daerah kepulauan. Karena di situ saya melihat ruh nilai-nilai kejujuran, ketulusan itu ada gitu ya. Coba apa yang Bapak bayangkan ketika Bapak pertama kali diberi SK, nih Pak Jasman ke SMA 1 Lepar Pongon tuh, apa bayangan Bapak gitu pada waktu itu? Kepikir nggak waktu itu Pak mau ke Lepar Pongon itu? Gini, kita karena kan ketika penunjukan menjadi kepala sekolah itu kita akan tidak dapat informasi kemana dia akan ditempatkan. Ternyata ketika pelantikan dibacakan SK, saya ditempatkan di SMA 1 Lepar Pongon. Jadi terkejut nggak waktu itu? Ya terkejut, manusiawi kali ya ketika kita harus ke SMA 1 Lepar Pongon, karena memang tak pernah terpikir sama sekali untuk ke sana. Tetapi dengan komitmen yang kuat, niat ya, itu saya untuk melaksanakan tugas saya, karena dimanapun saya diberikan tugas saya insya Allah siap berkomitmen. Jadi kemudian berkomunikasi dengan kawan-kawan yang di sekolah, kita pelajari bagaimana kondisi sekolah yang ada pada saat itu, kita gali potensi-potensi yang ada. Karena ketika saya menggali itu saya dapatkan guru-guru yang luar biasa sebenarnya, tergantung kita untuk mengangkat potensi yang ada, baik siswa juga. Jadi anak-anak kita walaupun di Lepar itu ada juga anak-anak yang berprestasi. Jadi walaupun tidak hanya sebatas ke satu sisi kita kalah misalnya dalam bidang sains, tapi di bidang-bidang lain kita punya potensi juga untuk mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Ini kan udah hampir 4 tahun ya Pak Jasman? Sudah 4 tahun Pak. Oh sudah 4 tahun. Mau diperpanjang ya kira-kira? Maret kemarin sudah 4 tahun. Itu. Hafal bener Pak Salman kalau masalah. Iya karena pelantikan Pak Maret itu. Nih Pak, ini Bapak udah 4 tahun. Kenikmatan apa yang Bapak rasakan? Luar biasa. Saya tidak menemui kebersamaan, kekompakan kawan-kawan di sekolah ya. Jadi komitmen mereka juga ketika kita mengajak untuk berubah dalam tanda kutip, mereka mendukung sepenuhnya, dan kekompakan mereka itu di luar dalam itu baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kita ketika kapasitas kita sehari-hari sebagai kepala sekolah dan di luar itu kita sebagai jadi teman-teman sejawat itu yang bisa membanggakan kita, sehingga saya merasa betah di situ Pak, dan masyarakat juga sangat mendukung apa yang dilakukan oleh sekolah untuk dalam mengembangkan pendidikan di Pulau Lepar itu. Kerasa nggak Pak? Nggak, sekarang udah 4 tahun itu, kerasa nggak waktu itu? Saya tidak mencoba untuk tidak merasakan waktu lama itu, tapi bagi saya ketika hal itu kita lakukan dengan ikhlas, jadi perasaan itu nggak muncul sama sekali. Jadi yang muncul rasa enaknya saja, dinikmati begitu. Kebahagiaan terbesar apa yang Bapak alami selama 4 tahun menjadi Kepsek di SMA 1 Lepar Pongon?
Eh, hal yang paling saya membuat bahagia adalah prestasi-prestasi yang sudah diukir oleh SMA 1 Lepar Pongok, baik siswa maupun guru-guru kita. Jadi hal yang di luar dugaan kita, ternyata kita juga bisa, seperti yang Pak Sabar bilang tadi, bisa mengangkat nama Lepar Pongok di luar daerah gitu ya. Jadi orang sudah mulai mengenal Lepar Pongok, baik prestasi. Kemarin kita sudah pernah juga juara di OSN, kemudian juga di literasi dan gerakan-gerakan lain yang bisa kita laksanakan. Termasuk nanti kita memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial, gitu. Terakhir ini Pak ya, Iya. coba kami ingin mendengarkan tips sukses ya. Jadi dari seorang kepala sekolah daerah kepulauan yang jauh begitu ya, berbagi nanti dengan sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Bagaimana Bapak memanajemen dan mengelola sekolah, maaf ya Pak, di tengah keterbatasan menjadi sesuatu yang wow, luar biasa gitu. Dikatakan tips belum bisa juga nanti dikatakan tips, karena mungkin daerah saya atau sekolah saya potensi dengan sekolah lain mungkin beda. Jadi hal yang paling saya lakukan di sekolah adalah saya menaruh kepercayaan kepada guru-guru saya bahwa mereka mampu, dan saya mengangkat motivasi mereka. Ayo kita bergerak, jangan hanya kita enak atau nyaman di posisi aman atau aman di posisi nyaman, tapi kita harus mampu menggerakkan diri sehingga kita bisa lari dari zona nyaman itu. Jadi apa yang saya lontarkan berkenaan dengan program-program sekolah ke depan gitu ya, mereka menyambut antusias, dan alhamdulillah semuanya program yang saya buat tidak pernah didukung oleh guru-guru, dan alhamdulillah semuanya bisa berhasil. Jadi kuncinya adalah saya menaruh kepercayaan besar kepada guru-guru, dan itu tanpa pilih apapun, dan jadi semua guru kita berdayakan. Ya, luar biasa ya, beri tepuk tangan saya lagi dong. Terima kasih Mas. Nah ini perbincangan singkat tapi syarat dengan makna dan pesan ya. Saya mencatat beberapa hal penting, kepercayaan, kerjasama, komitmen, itu yang menjadi kunci sukses dalam membangun suatu sekolah. Ya, sampai saat ini masih jalan hal itu di dalam rumah keluarga besar SMA 1 Lepar Pongok. Nggak pernah niat untuk pindah lagi ya Pak ya? Kalau niat. Oke, terima kasih kawan-kawan, Pak pemirsa podcast For You SMA 1 Manggar. Terakhir saya tutup dengan quote, luruskan niat, kuatkan komitmen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sukses selalu Pak Jasad.